Halo Cah, semangat Cah. Aktivitas pagi ini Om Ili, dino Senin. Wah, hari yang bergembira. Waktu yang harus diputuskan untuk selalu bersenang-senang Cah. Hidup itu adalah pilihan. Jadi selalu hidup itu tentukan sikap dan pilih sesuatu yang selalu bisa setiap hari kita silaturahmi, bisa belajar dan terus membangun seduluran kepada siapapun Cah. Keputusan bahagia tidak itu kita sendiri Cah. Backgroundku Mbak Ning, kayak salah satu bandar gue, kayak suami istri sisi Mbak Ning, kayak Mas Agung. Wah, keren. Kok sharing ya Mas Agung Mbak Ning ya sidik ya. Iki kan gue dokumentasi nih Om Ili karo keluarga. Yang saling berguru kan dokumentasi nih komunitas karo konco-konco kabeh. Lah ini kan dokumentasi pribadi, dadi ngomongnya ya sing original sak enak-enake, sak iso-isone, sak ngawur-ngawure, tetapi sing penting ya urip kudu selalu tenanan Cah. Iki suasana tak bengi ya Cah. Iki suasana ning gone kami menyebutnya sebagai RKB, ruang kerja bareng di rumah Sasongko ini Cah. Lokasinya di sini. Nah, kalau ini aku belum pernah cerita ya, kalau ini adalah tempat podium, panggung maksudnya, panggung sekali waktu untuk dipasangi tiker, terus jagungan di situ, ngobrol-ngobrol santai, kadang-kadang ya jagungan di situ sambil melihat nanti podiumnya atau depannya. Kalau kita pas lagi pertemuan bisa depannya bisa di bawah tangga itu, kadang di sini nih Cah hubung ya, nah, kadang di sini nih. Nah ini kan jenenge ini kok sketsa sih Mas Agung. Level lah, iki level Cahus. Tuwoe nyebut pikirannya bener tapi nyebut ini cangkemnya salah. Jadi kudu sinau terus tuwa iki tujuannya ini, dan tujuannya Om Ili ngevlog ini sebenarnya adalah bentak ndang pikun dan ngono dan. Iki baleni iki panggung, terus iki amphitheater. Wah, amphitheater Cah, sok-sokan amphitheater wis pokoke Cah nek misalkan ana acara ning kene sengguling-gue Cah sing ndek udut ning kono sing pada ngerokok di bawah situ karena ini area terbuka. Jadi pada ngerokok di situ. Terus itu ada tangga ke atas, itu salah satu studio. Terus muter ya Cah. Nih pada nongkrong di sini. Ini bisa jadi berfungsi sebagai panggung. Kalau pas ngobrol pembicaranya di situ. Ini muter ya Cah. Set muter kayak enek di olahraga biasanya Cah sing dimangun kene yang pada tidur di sini itu ada treadmill, terus ada beberapa alat olahraga sederhana. Terus itu tempat ini adalah yang belakang itu, yang belakangku persis itu tempat teman-teman segala usia belajar di situ. Itu ada berapa anak ya? Ada mungkin 10 sampai 11 anak lah. Ada yang usianya juga, yang paling muda itu salah satunya Raffi karena lulus SMP. Di situ itu lulus SMP langsung di sini itu anaknya mbaknya. Jadi Cah nanti kapan-kapan cerita ya Cah. Jadi sekarang anak lulusan SMP langsung kuliah bisa loh. Mbak Den, sekarang anak lulusan SMP langsung kuliah bisa hari ini. Ditandatangani kementerian tanggal 21 September Cah. Cari informasi itu. Betapa hidup itu sekarang ya dimudahkan. Rupanya pemerintah juga mau belajar juga, alhamdulillah. Ini terutama di Kementerian Vokasi sih, itu yang mendorong atau menstimulasi, merangsang untuk masyarakat itu nanti nggak perlu lewat SMA atau SMK, karena begitu dia SMP lulus langsung dia masuk ke namanya LKP. Nanti dia semacam kayak memenuhi standar vokasinya untuk standar SMK. Setelah dari situ itu maksudnya di dunia kursus 1 sampai 2 tahun. Setelah 1 sampai 2 tahun kemudian langsung dari pihak kursus itu mengeluarkan ijazah, itu langsung bisa daftar ke kampus, ke perguruan tinggi. Sudah itu pemerintah terus belajar juga, alhamdulillah. Itu Kementerian Vokasi keren sekarang. Jadi hidup itu jadi lebih mudah sebenarnya. Jadi kalau misalkan orang banyak mengeluh tentang hidup hari ini, ya sebenarnya mungkin barangkali ada yang kita kurang belajar.
Jadi cah sekalipun aku tua ngene iki ya terus berproses berkarya, nek bahasa Jawanya makarya terus. Gue ketemu Mbak Ning Barki, ketemu Mas Agung, terus ketemu Fardan dan Reza, nanti ngobrol rencana mau beli aset yang kemarin sempat wawancara dengan Reza. Niatnya dia mau beli aset, alhamdulillah ini mau dieksekusi hari ini. Nanti ngobrol-ngobrol seenak mungkin nih, ngobrol beli aset aja ngomongnya juga orang sing ngotot, orang baper-baperan cah. Maka hidup itu yang paling berat adalah selalu yang diulang-ulang Om Willy adalah ketika silaturahmi itu orang itu selalu ada potensi problem, ada potensi masalah. Tetapi disitulah orang kalau silaturahmi ketemu dengan orang lain, silaturahmi itu kan intinya adalah kita ketemu dengan pihak lain atau orang lain, itu kan silaturahmi. Intinya gitu aja, yang simpel-simpel aja. Tapi bagaimana silaturahmi itu buat kita adalah buat ruang belajar, bukan buat ruang baper-baperan. Kalau misalkan pihak lain atau Mbak Ning misalkan ngomong nggak pas ke diri Om Willy, kok Mbak Ning sakit hati, kebalik, kok aku Om Willy sakit hati sama Mbak Ning, ya sudah, itu berarti ya memang itu tanda Om Willy itu masih kekanak-kanakan. Sebaliknya kalau Mbak Ning pas aku ngomong teknis, ngomong sesuatu yang urusan pekerjaan, Mbak Ning atau Mas Agung, ini gambari background Mbak Ning Mas Agung Ano Fardan, itu nek misalkan isi nganggo baper, nganggo bawa perasaan dan semuanya bisa diukur lewat angka dan data, ya berarti memang mereka bertiga itu ya masih kekanak-kanakan. Tapi alhamdulillah kami ini terus belajar untuk tidak menjadi anak-anak lagi, karena usia kami sudah sepuh cah, jadi sudah tua. Fardan aja anaknya sudah, pero dan anakmu siji ya Dan? Usia berapa Dan anakmu Dan? Mau 2 tahun. Mau 2 tahun. Ayo Mbak Ning putrane gede, Mas Agung Mbak Ning putrane gede, wis tenak. Wis ditinggal Mbak Ning karo Mas Agung honeymoon terus wis enak. Sing cilik dhewe umur pira Mas Agung? 16. 16, sing barep 18. tuh cah. Putrane Mas Agung karo Mbak Ning 118. Si Rustu karo Regan. Si Regannya 16 tahun ya. Rustu 18 tahun sekarang kuliah. Terus si Regan SMK 1 kelas 2. Umur tadi berapa? 16 tahun itu cah. Wes Mas Agung karo Mbak Ning iki saiki tinggal metik. Metik karo ngrasake ding. Panen iki jadi suami istri dolan-dolan. Nanti kapan-kapan Om Willy mau sharing tentang urusan seksual. Tapi proses ya seksual ketika usia remaja seperti apa, atau di bawah pra-remaja seperti apa, remaja seperti apa, nanti usia sekitar menjelang pernikahan seperti apa, 25 berarti usia ketika sudah menikah awal seperti apa, nanti sampai 35 sampai ke atas 40 sampai seusia Om Willy di atas 50 itu urusan seksual itu perasaan, rasa, situasi, keadaan dan sebagainya, nanti cerita ya, nanti ngobrol gitu, karena ini jadi pengalaman realnya Om Willy. Sekarang Om Willy juga kebetulan kalau di keluarga juga ngomonginnya juga soal seksual cah, jadi kami ini ngobrolan soal seksual itu benar-benar jadi pendidikan parenting. Wih, 8 menit nyangkem ini tok, wis cah engko sambung karo Mas Agung karo Mbak Ning. Ngono sik ya cah, semangat selalu cah pokoknya. Cah sarapan sih sebelum pergi meeting karo Reza, Fardan, Mas Agung karo Mbak Ning. Mau esok ditukokke nasi kebuli belikan Tante Ririn. Bangko rampung meeting ngobrol karo Mbak Ning karo Mas Agung ya cah, keren ki Mas Agung, proses kreatifnya ning bisnis keren banget. Kok nggo baper-baperan kok rungokke cah, ngobrol santai karo Mas Agung karo Mbak Ning. Ki mamku sederhana cah, ndok karo kebuli tok. Cah semangat cah, is ketemu karo Mas Agung karo Mbak Ning mau sing tak janjeki mau lho. Aku kepingin ngajak beliau berdua tentang proses kreatifnya bareng karo Om Willy. Kontennya tentang iki ae Mas Agung, tentang soal baper,
Oh, uripe ternyata ora iso kanggo baper tok ya, perasaan ora iso terhindarkan, tetep kudu digowo tapi kan secukupnya wae. Mas Agung cerita. Jadi waktu Mas Agung gabung itu sama Om Mili itu tahun pira ya Mas Agung ya? Jadi kurang lebih di tahun 2008 Mas ini. Itu awal-awal saya nunut di Sadewa 1 nomor 75. Nunut kok Cah. Cerita ki kok kowe nyebut kata nunut ki konteksnya piye to Mas Agung waktu kuwi? Ya dulu waktu awal istilahnya sudah punya usaha ya, gabung dengan Mas Ili itu kan saya masih karyawan Mas Ili. Dulu saya masih awalnya security, terus pas di Sadewa itu jadi sales ya, sales. Terus ada satu waktu yang gimana ceritanya saya tidak begitu paham Mas Ili, ya itu tadi kan saya hanya nunut kan, istilahnya ngundul bojone ning ndi melu kan gitu. Saya terus ikut jadi satu lah istilahnya di sama di tempat usahanya dengan Mas Ili itu juga di Sadewa itu. Sadewa ya pertama kali Sadewa 1 nomor 75 Mas Ili. Yang waktu itu usaha ya, terus kita bikin salah satu produk dan terus jalan. Cuman yang menarik itu kan waktu itu Mas Agung itu kan pertama kali usaha, salah satunya kan yang bisa jadi aku bilang sekarang yang temen ini kan Mbak Ning, atau yang temen justru istrinya. Karena ada satu waktu itu ada peristiwa yang sangat mungkin sebenarnya persoalan teknis, tapi kan dirimu bawa ke baper kan, sampai akhirnya maju wes modali Mbak Ning bareng sinyal ternyata malah harus mundur ya lo Mas Agung. Ingat saya Mas. Ceritanya Mas Ben kanggo sedulur-sedulur Jeru juga ini kanggo dokumentasi ini milik ta. Siap. Bahwa ini lho Cah, bisnis ki aja nganggo baper tok gitu lho. Iya. Mungkin awalan itu kan entah gimana caranya saya gabung dengan Mas Ili kan, itu istilahnya minta waktu lah, terus akhirnya terus jadi suatu manajemen apa yang awalnya juga tidak paham. Intinya dulu saya mikirnya saya jadi karyawan, terus tahu-tahu terus dipasrai hal-hal yang kelihatan rumit, memang rumit kan. Saya jadi pertama karyawan, terus tahu-tahu harus nyari karyawan yang bisa administrasi kan, banyak hal di situ Mas. Terus bulan ya kurang lebih jalan 2 bulan 3 bulan lah, sempat ada satu peristiwa yang sebetulnya itu jadi pembelajaran banget buat saya Mas Ili. Jadi konteksnya itu pada saat itu ketika itu tadi saya kan awal bergabung itu kan memang harus belajar dengan istri pada saat itu. Terus ada di situ ada Mbak Sinta juga yang dijadikan pendamping saya. Ada satu waktu entah karena apa hanya masalah mengingatkan sih, batasannya sekedar mengingatkan ketika saya harus melakukan penawaran ke toko-toko, itu ngelengke lah ibaratnya gitu. Maksudnya bojomu ngelengke bapakmu pendamping nginget ke saya sebagai istri. Sudah mengirimkan penawaran atau katalog atau apa lah itu. Entah pada saat itu saya posisi apa, tahu-tahu saya marah maksudnya tidak terima dengan konflik lah secara teknis ya. Terus padu dan terus saya minta waktunya Mas Ili itu, terus dan ringkasnya Mas Ili cuman bertanya ke saya sih sebetulnya, nek bojomu ngene iki awakmu ngono ki salah apa bener? Sing goblok ki bojomu apa dirimu? Ya itu tuh begitu saya ditanya Mas Ili terus saya langsung bengong Mas Ili. Itu tidak ada butuh berapa jam ya, 5 menit sampai ternyata goblok aku ya. Jadi konteksnya ketika dia mengingatkan itu kan posisi mengingatkan secara aktivitas ya profesional. Cuman pada saat itu saya nangkepnya secara status mungkin karena ini sopo bojomu ngongkon gitu-gitu sih Mas Ili. Itu sih mungkin Mas Ili bisa meringkas. Kepala rumah tangga kok kongkon gitu. Iki mang sopo to ngono kan karo wedok kan ngono biasane karo bojone sing wedok. Jadi belum bisa membedakan ini konteksnya apa, ini konteksnya apa. Itu sih Mas Ili yang mendasari dulu sempat ngalamin itu tadi lah, baper dan sebagainya. Padahal itu peristiwa teknis tapi kok gowo ning perasaan ngono ya, Mas betul, ya. Betul sekali. Nah, iki saiki Mbak Ning kan waktu itu kan senenge bojo kita Mbak Ning, kowe sekalipun sebagai
profesional pendamping luwih ibaratnya luwih tinggi posisinya gitu. Ketika bojomu sing mbok kandhani kan tetep melu katut konslet to Mbak Rini. Ya kan ngono to kira-kira. Cerita Mbak Ning kuwi kowe konslet juga atau enggak? Atau piye enggak tahu sih. Ya, sebetulnya kan lebih ke apa ya, mungkin menurut saya itu saya yang lebih berpengalaman dengan istilahnya apa ya, kalau di SOP-nya gitu loh, untuk standar, karena kita sudah mulai dulu, maksudnya saya kebetulan yang ngurusin di salah satu unit usaha itu sudah yang lebih dulu hadir gitu kan. Istilahnya apa yang menjadi pola kesuksesannya itu saya tularkan, sebetulnya kan hanya seperti itu. Jadi nggak ada ya, mungkin biar lebih apa ya, kalau kita sudah ada pola sukses gitu kan lebih mempermudah atau mempersingkat waktu, istilahnya kan seperti itu. Nah, saya juga nggak mengira gitu bahwasanya kok jadi miss gitu, maksudnya saya nggak yang model mendikte atau apa, enggak, bahwa saya hanya memberikan apa yang dulu pernah saya alami seperti ini gitu kan, mengingatkan, kemudian kok jadi seperti ini. Saya juga tadinya sempat kok saya yang salah, mungkin cara apa ya, komunikasinya mungkin belum pinter gitu istilahnya ya itu. Jadi kalau ikut konseling sih enggak, cuman agak gelo, oh berarti saya yang salah mengkomunikasikannya, mungkin bahwa sebetulnya hal yang gampang yang mungkin cara komunikasinya kurang tepat, jadi membuat istilahnya pihak yang kita ajak ngobrol itu jadi salah persepsi gitu. Ya. Mbak gambar ke suasana teknisnya waktu itu ya Mbak. Aku pengen rasake perasaanmu itu. Wong kowe tetep muni gelo Mbak awakmu dhewe mungkin kebanteran ngomong kok salah. Atau kowe bisa jadi ngomong ini, bojoku goblok men ya ngono wae yo digowo-gowo sampai perasaane ngono, padahal kene nginget ke teknis lho. Iya. Bisa terus terang ora apa-apa ta. Aku belajar kanca-kanca. Iya, waktu itu begitu saya ngobrol gitu kan, terus istilahnya loh kok yang ditangkap sama istilahnya apa ya, Mas Agung tuh loh kok caranya kok gini ya, saya itu kan polaku, jadi polamu sama polaku itu beda seperti itu. Terus saya diam gitu, terus waktu itu gitu saya diam, terus saya kan waktu itu kan ada Mbak Sinta, saya telepon Mbak Sinta, Mbak saya salah nggak, saya gitu, bahwa memang saya istrinya maksudnya di apa namanya, di struktur yang di bisnis itu kan saya tidak memegang peran di situ, tapi setidaknya pola yang sudah saya pernah jalankan bisa di copy gitu loh istilahnya kan seperti itu, terus diterapkan di situ. Jadi saya minta saran ke Mbak Sinta, coba Mbak Sinta yang masuk gitu, istilahnya ikut bukan membenarkan saya, bukan, tapi setidaknya memberikan apa ya istilahnya menjabarkan bahwa yang idealnya tuh seperti apa gitu. Ya itu, jadi nggak konteksnya nggak bukan karena saya sama suami istri yang sedang beradu apa ya, argumen, bukan, tapi lebih ke ini ngomongin soal struktur unit usaha, maksudnya ngomongin soal usahanya. Jadi sayang kalau ini dibiarkan hanya maksudnya masalah seperti itu, terus kita jadi mundur gitu kan, setelah Mas Agung jadi mundur itu sayang gitu, karena saya lihat potensinya ada, karena memang sampai sekarang masih saya tuh mengakui gitu loh, setelah Mas Agung gabung itu malah lebih ngeblas ketimbang saya gitu. Ya itu yang saya harapkan itu, karena waktu dan berhasil toh pada saat sekarang itu berhasil ya. Karena waktu saya masuk pertama kali ikut Masli itu kan saya selalu gini, waduh kok eman ya bojoku ora melu apa istilahnya belajar sekalian kelompok gitu. Jadi yang saya terima itu kan lebih gitu daripada saya mungkin komunitas tempat lain. Jadi eman, terus saya ajak bahwa istilahnya ya biar kegira atau ini kan kebaikan gitu, maksudnya yang saya terima itu saya percaya ini tuh baik gitu, tapi kalau saya aja yang nerima kayaknya kurang gitu, maksudnya nggak ya sekalian kita belajar bareng bahwa ini loh aku punya komunitas yang kayak gini yang bagus gitu kan. Jadi saya tularkan gitu loh Mas Eri, dan ya alhamdulillah hasilnya kan sekarang ini kita nikmati itu. Alhamdulillah itu cah keren ya. Yo tambah Ning. Itu saja SMS Mas Ili itu dia nggak tahu loh, Mas Ili saya minta waktu gitu kan udah bilang, terus malah Mas Ili langsung udah langsung minta jadwal gitu. Karena nggak tahu kalau responnya itu frontal itu ya maksudnya kan. Iya. Frontal njuluk metu kok.
bisnis wis dimulai tinggal ngegas ngono, tinggal pemasaran njaluk metu. Oh bayangke Mas Agung nek awakmu pada saat itu diawali dari satpam dan kemudian jadi sales dan kemudian jadi pebisnis. Jadi aku bilang betapa hebatnya dirimu dari satpam security terus kemudian lompat menjadi pebisnis itu pasti sangat berat sih, pasti. Makanya ono konslet ngono ya janjane ono wajare. Tapi bahwa kemudian dirimu cepat belajar itu yang paling penting sih. Aku ngelihat itu. Dan konsleting ngeri langsung jaluk cabut ngono. Mas Agung kowe bayang kira misalkan itu mbok lakukan tenan kowe tak cabut tak iyakan ngono ki terus uripmu sik dadi satpam mau dadi sales kowe bayang kira pernah enggak kebayang gitu? Terbayang. Ki ngomong ngawur gini. Terbayang yang utama itu pada saat tadi kan pekerjaan kok sudah ini terus merembetnya jauh itu sampai ke ini Mas Li, ke keluarga Mas Li. Sebungku anakku tak apa ini saisoku udah itu dulu mikirnya gitu ya. Yang penting bicaranya ki aku iso ibaratnya apa ya? Wis seketika itu apa sih? Perasaan seketika bendang bar gitu loh. Emosional. Ya, secara emosional itu selesai gitu Mas. Jadi saya udah mikir gampang lah nguat TP Mbah ini WhatsApp. Ya belum bisa berpikir panjang Mas. Janganlah berpikir panjang ya. Jadi wis foto itu. Iya. Keren tapi Mas Agung saiki wis dengan hidup kita sekarang ya bareng-bareng dari Mas Agung gabung sama Om Ili 2008. Dan seru loh Mas Agung. Mas Agung gabung di jaringan Roma Usaha yang komunitas yang aku bangun itu kan nggak lewat magang-magangan Mas Agung. Enggak. Langsung bisnis loh Mas Agung. Yo tapi kaget itu. Makanya pertanyaan loh, aku jadi karyawan apa jadi apa kok ngerti-ngerti kok kalau mulai karyawan itu kan sudah jadi PR buat saya pada saat itu Mas. Kok jadi gini ya aku. Loh, tapi ini Gimana ekspektasi loh Mas Ili? ya Kan saya kan karyawannya Sinta atau karyawannya dia Mas Ili? iya itulah Pikirnya makanya itu nggih. ya itu kan pikiranmu tapi Iya. pikiranku kan sebenarnya ono dasar sih sebenarnya. Kalau aku bilang Mas Agung kalau di mana-mana hidup itu gaskan ya ora ngono juga kakak. Semuanya sedulur-sedulur cah nom cah pun ya sing wis tuwa sing do nyawang di channelnya Om Ili ini apa sing tak gaskan iki wis tak gagas wis tak pikir lho Mbak Ning. Kenapa? Karena awakmu tuh Mas ono capability teko Mbak Ning di mana capability ini kan tidak dalam konteks surat atau tulisan tetapi bahwa aku ngerti karakter Mbak Ning ketika bareng aku saja sudah cukup jadi semacam rekomendasi yang sangat baik apalagi suami istri. Jadi selayak langsung gas mlebu gas kanan, personalnya langsung mlebu papat, tidak gas Mas itu sih. Tapi itu seru sih dan dengan sangat cepat ya Mas aku nggak melewati kesulitan. Begitu pemasaran bisnis kita itu di produk yang kita bangun di awal itu kan langsung cap sampai sekarang alhamdulillah. Ya itu mungkin ya kita boleh GR ya dengan hidup kita ya. Mungkin itu tanda-tanda Allah tresnani awake dhewe Mas Agung. Mbak Ning apa sing saiki kowe merasa kudu dirimu dhewe ya karo keluarga kudu apa maneh sing kudu mbak lakukan setelah kowe ngrasake ternyata Mas Agung kowe belajar juga cukup cepat memahami bahwa oh entrepreneurship ki ngene iki lho. Silakan Mbak Ning. Iki nggo penguat Mas Agung dan keluargamu dan tentu aku juga bisa langsung sinau dan konco-konco sing do nonton ya juga bisa sinau juga Mbak Ning. Ya lebih apa namanya ngikutin aja polanya. Misalkan biasanya gini kita bagi tugas Mas Ili. Misalkan kayak Mas Agung itu membuat sesuatu yang baru, saya ikut merawat sesuatu yang sudah berlalu, maksudnya yang sudah dikerjakan. Jadi misalkan dibangun gitu ya, misalkan manajemennya udah ada gitu. Iya, jadi saya Iya. kita ambil peran. Jadi misalkan Iya. Mas Agung, Oke. Mas Agung membuat sesuatu yang baru, unit usaha baru, jadi kan butuh konsentrasi nih. Nah, konsentrasi yang lama itu saya ikut bantuin gitu. Misalkan yang saya bisa lah backup gitu. Jadi ikut ngawasin. Tapi belajar dari pengalaman yang dulu sempat kita ada istilahnya miss, yaitu dibenahin di situ. Jadi misalkan saya boleh bantuin, tapi saya tidak boleh ambil peran dalam arti
saya hanya mengawasi saja tapi tidak membuat policy seperti itu. Jadi tetap saya ngikutin alurnya, misalkan jadi kalau udah ada konsentrasi yang dipegang sama Mas Agung, saya hanya bantuin, kamu bantuin ini seperti itu. Jadi saya ngikutin polanya. Nah dari situ kalau untuk yang keluarga itu ya harapan saya anak-anak, nanti anak-anak karena melihat dari sosok bapaknya yang barangkali kalau sempat kemarin kita ngobrol itu, saya seneng sama bapak kalau bapak ngerjain sesuatu selesai gitu. Ya itu yang saya tanamkan ke anak-anak. Jadi kalau kita punya mimpi apa ya dikerjakan secara tuntas. Wis berat tuntas cah. Insya Allah. Jadi konten buat aslinya, karena konten suami istri itu konten yang paling berat loh Mbak. Kalau kita partner dengan pihak lain itu gampang banget sih, pihak yang tidak berkaitan dengan urusan-urusan psikologis di tempat tidur. Itu Mas Agung, urusan paling berat itu ketika suami istri berpartner usaha dan kemudian itu ada urusan-urusan bukan hanya urusan psikologis di rumah tapi juga urusan teknis di luar rumah yang katanya dengan disebut kata manajemen produksi lah, manajemen marketing lah, manajemen keuangan, apalagi nyangkut manajemen SDM, sumber daya manusia. Alhamdulillah. Mas Agung, Mbak Ning, terima kasih. Ternyata wis ning kono mau piro 8 menit atau 1 menit ki 16 menit. Wah iki konten 30 menitan iso iki, ya hampir lah, katakanlah 20 menit lebih. Dan moga-moga jadi dokumentasi baik ya bahwa hidup itu kan terus belajar. Makanya yang diceritakan di forum-forum Omili itu kan tidak semuanya bagus, tapi cerita masa lalu yang mungkin kurang baik, tetapi hari ini buktinya Mas Agung cah iki, Mas Agung, Mbak Ning iki para miliarder yang sekarang bener-bener jadi pemodalku cah. Ini contohnya adalah iki aku nganggo iPhone Pro 12 sih, 12 Pro ki sing nek kok ya Mas Agung karo Mbak Ning. Ya ta, Mbok. Ki aku ngomong waktu kuwi nek ra salah awan aku kepengin duwe iPhone Pro Mas 12. Marep iki lho cah wis dikirim ning omah kuwi ra ketemu aku, dikirim ning gone sing jaga dikeki ya Allah Gusti bocah ki do. Tahu-tahu ilang handphone ning omah sana. Itulah cah keberkahan itu nek misalkan kita sadari sebagai bahwa itu tuh pinjaman, itu berkah, itu pinjaman loh Mas. Jadi berkah sing saiki awakmu dadi terus punya rezeki banyak, keluarga yang sehat, dirimu alhamdulillah do sehat kabeh, usaha terus ngegas terus, itu tuh cuma pinjaman loh, hati-hati loh. Maka disadari bahwa berkah itu pinjaman. Kalau tidak kita pinjamkan kepada pihak lain, sebenarnya berkah itu tidak menjadi multi level lagi. Makanya kita sebut sebagai multi level manusia atau multi level manfaat itu yang kita lakukan. Makanya MLM ini yang terus kita kembangkan di hidup kita, kata manfaat dan kata manusia itu. Terima kasih Mas Agung, Mbak Ning. Terima kasih Mbok infaki terus. Ngono ya cah, pokoknya saling berguru, saling belajar, saling mendorong, saling menguatkan. Selalu yang kita ingatkan selalu gaskan cah. Gaskan.